Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan memasuki episod kedua, yaitu materi kita berkaitan dengan tanda lebih panjang dan bacaan lebih panjang. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat Quran, baiklah kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai tanda. Nah, ingat, sebagian orang mengenal bacaan lebih panjang itu lewat tanda. Dan tanda dalam Al-Quran yang ada itu yang pertama seperti ini. Yang kedua bentuknya seperti ini. Sama-sama menandakan bacaan tersebut dibaca lebih panjang. Namun kalau kita kaji sebenarnya, bukan tanda inilah yang menyebabkan bacaan itu dibaca lebih panjang, tetapi ada sebab yang menyebabkan bacaan itu dibaca lebih panjang. Tapi untuk memudahkan para penulis memberikan tanda seperti ini untuk menandakan bacaan itu dibaca lebih panjang. Jadi kalau sahabat Quran lihat, kalau dia nggak punya tanda seperti ini, jangan dibaca lebih panjang. Contoh, Bismillahi, la-nya nggak punya tanda lebih panjang, jadi jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca seperti itu. Cukup dibaca dengan dua ketukan saja. Oke? Kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu bacaan lebih panjang. Bacaan lebih panjang yaitu bacaan yang harus dibaca lebih daripada dua ketukan atau dua harokat. Nah, apa yang pertama? Bacaan lebih panjang itu memiliki tanda bendera atau tanda alis. Memiliki tanda bendera atau tanda alis. Jadi sahabat Quran, biar memudahkan seperti ini kita sebutnya tanda bendera atau tanda alis. Ya. Contoh, jika setelah tanda panjang terdapat hamzah. Nah, ini yang Anda sebutkan tadi. Yang pertama yang menunjukkan bacaan lebih panjang itu sebenarnya bukanlah tanda ini, tapi ada yang menyebabkan dia lebih panjang sehingga muncul tanda ini. Yang pertama adalah hamzah. Hamzah. Nah, ketika tanda panjang bertemu dengan hamzah, dia akan dibaca lebih panjang. Dan untuk tanda lebih panjang itu diberi tanda bendera. Seperti ini. Nah, bagaimana cara bacanya? Idza jaa. Ini dua ketuk karena tidak punya tanda lebih panjang. Idza jaa. Seperti itu. Lanjutkan. Malaikatun. Oke, lanjut. Su'an. Seperti itu. Untuk contoh, idza jaa malaikatun su'an. Kalau kita membahas mengenai ilmu tajwidnya, ini dibaca 4 harokat sampai 5 harokat. 4 harokat minimal, maksimalnya 5 harokat. Atau 2 alif sampai 2,5 alif. Nah, kalau kita lihat ilmu tajwid yang mu'tabar, itu bakal ditulis alifani. Maknanya cuma dua alif. Tapi boleh di buku lain itu sampai 5 harokat. Idza jaa
malaikatun su'an. Seperti itu. Selanjutnya, jika setelah tanda panjang terdapat huruf bertasydid atau huruf mati secara langsung, ya. Jika setelah tanda panjang ada huruf yang bertasydid atau huruf mati secara langsung. Nah, sekarang kita contohkan di ayat yang paling sering kita baca. Walad, dha-nya ada tanda panjang, ada juga huruf bertasydid. Sekarang kita lihat, Mimin jelaskan maksud dari huruf bertasydid secara langsung. Di sini wala dibaca panjang, kan wala. Lalu bertemu dengan huruf yang menurut kita kalau dalam bacaan adalah bertemu huruf bertasydid secara langsung. Tetapi secara tulisan dia dibatas oleh alif dan lam. Ketika bacaan panjang dibatas oleh alif dan lam, maka bacaan panjang itu akan dibaca pendek. Maka enggak boleh walad, salah. Tapi bacanya walad, seperti itu, langsung. Berbeda dengan dha ini dibaca panjang karena memiliki tanda panjang yaitu alif. Setelah tanda panjang ada huruf bertasydid secara langsung. Nah, inilah yang menyebabkan bacaan ini wajib dibaca lebih panjang. Kalau kita kaji hukum ilmu tajwidnya, ini disebut dengan mad lazim musaqqal kalimi. Wajib dibaca 6 harakat atau 3 alif. Jadi dha-nya panjang dulu baru tasydid. Walad Banyak juga sahabat Quran yang baca habis dha-nya panjang tapi tidak dijelaskan tasydidnya. Padahal tahqiqul musyaddadat itu penting untuk menjelaskan ada huruf yang bertasydid di sana. Jadi jangan dibaca waladhdallin. Jangan, ya. Dhallin. Tasydid dulu baru baca li-nya. Ya. Contoh lain di sini da-nya panjang bertemu huruf bertasydid langsung tanpa pembatas. Akan kita baca 6 harakat atau 3 alif. Dabbah. Jangan dabbah. Sia-sia kerja seperti itu, ya. Setelah dia panjang tapi huruf bertasydidnya dihilangin, itu pekerjaan yang sia-sia namanya sahabat Quran. Dabbah, ya. Lanjutkan. As-sakhah. As-sakhah. Nah, tetap dia memiliki tanda bendera, tanda bendera. Lalu jika setelah tanda panjang bertemu huruf mati secara langsung. Nah, ini kita lihat. Ini A-nya panjang, tanda panjangnya yaitu alif, bertemu huruf mati secara langsung. Dalam hal ini adalah huruf lam. Untuk kasus ini cuma ada 2 dalam Al-Quran. Namun ayatnya juga al-ana saja, ya. Sahabat Quran boleh cari nanti di alam Al-Quran, kata-katanya adalah al-ana. Cara bacanya bukan al-ana tapi al-ana. Al-ana, seperti itu. Tetap ada tanda benderanya. Sekian penjelasan untuk bahagian kali ini. InsyaAllah akan kita sambung di penjelasan berikutnya. Itulah penjelasan mengenai bacaan panjang bagian yang pertama. InsyaAllah kita akan lanjutkan bagian kedua di episode berikutnya. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.